Daging merah itu memang pada jumlah besar dapat sebagai pemicu. Ikan asin itu seringkali jadi penyebab kanker nasofaring, tenggorokan. Jadi limfoma ini termasuk jenis kanker yang sangat respon terhadap kemoterapi dan targeted terapi. Stres itu juga bisa masuk kategori bisa menyebabkan kanker. Bener nggak sih, Dok? Iya, ada betulnya. Ada betulnya? Ada betulnya. Maksudnya stres itu kan bisa melepaskan radikal bebas, di mana radikal bebas itu juga kan salah satu faktor trigger. Ya. Oh, triggernya itu ya. Iya. Dr. Rian Ardian Saputra, subspesialis hemato-onkologi medik. Selamat datang di podcast Jungto. Terima kasih. Ini Dr. Rian dari Rumah Sakit IMC Alam Sutra dan Rumah Sakit IMC Tangerang ya, Dok ya. Iya, betul. Terima kasih sudah hadir, Dok. Sama-sama, terima kasih kembali. Gue biasa di podcast Merdeka sih kita. Iya. Terus ini gue kan sebagai pemain pengganti nih, Dok. Saya pemain pengganti nih di sini. Jadi tadi hampir kepleset mau ngomongin podcast Merdeka. Tapi ini podcast Jungto kita, live podcastnya Merdeka sama aja. Dan kali ini sis, kita akan ngobrol-ngobrol seputar kanker. Cancer ya. Tapi kenapa sih kita pas lagi terakhir kita ngobrol sama Dokter Seno, ngobrol kanker juga. Giliran gue hal-hal yang berat-berat gini sis. Langsung saya mau nanya ke dokter sih. Ini karena kata cancer itu kayak serem ya sih. Bener gak sih, Dok? Kata cancer itu kayak penyakit yang serem gitu, Dok. Kayak penyakit orang kaya gitu, Dok, katanya. Ya enggak juga, Dok. Iya kan Iya, gitu. kalau penyakit orang kaya sih enggak juga ya. Okay. Kalau serem bisa iya, bisa enggak terlalu. Iya. Oke. Dok, saya mau tanya pertama gini. Iya. Cancer ini kan penyakit ini tiba-tiba nongol apa karena gaya hidup, makanan, atau tiba-tiba dari keturunan, atau apa sih cancer ini sebenarnya? Iya. Sebenarnya penyakit ini kok ada sih di dunia sih, Dok, gitu deh. Iya, jadi Gimana deh? Dokter jawabnya deh. Iya. Jadi kalau kita bicara mengenai cancer ya, Iya, Dok. biasa selalu mengenai genetik dan mutasi. Oke. Iya, jadi genetik itu ya faktor keturunan memang sudah ada bawaannya ya cancer dalam keluarga gitu, dan mutasi didapatkan. Jadi karena paparan dari zat-zat karsinogenik sehingga ada yang bermutasi, ya berubah gitu. Itu apa aja paparan zat-zat karsinogeniknya itu sekarang kan makin kesini kan makin ramai, makin banyak ya tentang cancer ini, penyakitnya ini ya gitu. Jadi memang paparan-paparan zat kimia, zat-zat karsinogeniknya juga makin kesini kan makin banyak ya. Jadi seperti bahan pengawet itu ya, kemudian makanan-makanan olahan ya itu, dan radiasi juga dan lain sebagainya itu kan paparannya semakin banyak sehingga angka kejadiannya pun semakin banyak. Kalau di Indonesia sendiri, Dok, kalau sepengalaman dokter ya, paling banyak tuh dari mana tuh, Dok? Efeknya, maksudnya penyebabnya. Apakah tadi kan kalau radiasi atau dari bahan pengawet? Kalau di Indonesia sendiri, kalau dokter lah mungkin punya datanya gitu. Iya, dua-duanya banyak. Maksudnya dari yang faktor keturunan banyak ya, genetiknya memang, dan dari paparan-paparan zat karsinogen yang tidak disadari juga banyak juga. Banyak juga. Apa tuh, Dok, yang nggak disadari? Kayak kita kan hidupnya sehat nih, sis ya. Kita makan real food, gorengan. Iya, karena dari tadi ya, Dok, penjelasannya soal radiasi, makanan bahan pengawet, itu kan ya sehari-hari juga kita jumpai, kita makan. Iya. Ada nggak ya kadar batas, oh ini pada titik berbahaya nih, yang bisa menyebabkan cancer nih. Itu ada, Dok, ada penjelasannya di situ. Iya, jadi kalau tadi berapa banyak kadarnya gitu ya. Jadi seperti makanan-makanan tertentu gitu. Yang masuk dalam kategori 2 penyebab kanker seperti misalnya daging merah. Daging merah. Iya. Sapi, kambing, itu daging merah itu memang pada jumlah besar dapat sebagai pemicu, tetapi memang berapa sih kadarnya gitu, itu kadar pastinya berapa gram sehari, berapa asupannya misalkan, berapa banyak, itu memang sampai saat ini
belum ada detail-detailnya, tetapi Oke. memang sudah jelas tadi daging-daging merah tersebut masuk dalam kategori Oke. Dua Tapi kategori. tenang, kita mau Idul Adha kan ya. Iya. Saya nggak tahu nih tayangnya kapan, tapi Iya. buat yang pecinta daging juga ke pas Idul Adha nanti ini kita sambil ingetin dok, Iya. juga jangan terlalu over. Mentang-mentang lagi melimpah dagingnya, Iya. semuanya mau dimakan nggak bisa juga. Tapi kan bukannya daging merah itu bagus ya untuk otot. Iya, betul. Secara untuk otot, untuk proteinnya memang daging merah ya lebih baik dibandingkan daging putih, lebih Ya. padat proteinnya, betul. Tetapi dalam jumlah yang berlebihan, yang terlalu banyak juga bisa sebagai jadi zat-zat yang karsinogen. Malah jadi Betul. pemicu ya. Betul, kanker usus biasanya daging merah itu. Oh, Kanker usus. Ini karena kelebihannya atau karena masaknya yang kurang proses foodnya atau bagaimana sih dok sebenarnya Iya. daging merahnya? Satu, daging merahnya itu sendiri. Kedua, cara memasaknya juga. Misalkan dibakar. Iya. Dibakar terlalu gosong juga, itu kan menimbulkan radikal bebas ya. Jadi double kenanya. Pemicunya Gitu. jadi nambah lagi. Betul. Daging merahnya sendiri udahnya dibakar. Jadi kalau misalkan tadi direbus masih mending, lebih mending gitu. Kalau ini kan jadi double gitu. Iya, karena kan ada yang Lu mau protes ya sebagai Iya, pecinta karena sate? saya kan lagi mau gedein badan nih Iya. dok. Iya. Pengen banyak makan daging kan, Iya. protein yang butuh yang banyak ya kan. Iya. Kalau misalkan malah kebanyakan itu malah jadi pemicu cancer kan serem juga malah jadi. Iya, betul. Memang ya jadi jangan berlebihan sih intinya. Jangan berlebihan ya. Betul. Di samping daging merah itu masih ada makanan-makanan lain yang memang kategori 1 lebih Apa tuh? berpotensi menjadi penyebab. Tadi kan nomor 2 nih ya. Iya. Ini nomor 1-nya Iya, apa? seperti rokok. Ya, Rokok. itu sudah jelas ya kalau rokok. Terus kemudian makanan olahan. Makanan olahan. Burger ya, kemudian nugget gitu. Oke. Ya makanan-makanan olahan, makanan kalengan yang ada bahan pengawetnya juga, ikan asin. Ikan asin itu seringkali jadi penyebab kanker nasofaring, tenggorokan. Oke. Iya, itu. Kalau Ya, yang tadi kemudian- pertama dokter bilang merokok, saya udah berhenti ya. Oke. Iya. Pas Tadi podcast. di bawah. Dok, saya suka nih pembahasan gini dok. Sebelum nanti soal macam-macam kansernya ya Iya. dok ya. Saya Iya. gini, Kita sambil edukasi nih. Masyarakat Ya, tadi iya. kan soalnya saya bilang cancer ini penyakit orang kaya, tapi ternyata ada ikan asin salah satu pemicunya kan di situ. iya itu kan Iya. artinya tergantung tubuh juga nggak sih dok dalam menerima makanan segala macam itu kan ya karena praktis itu yang tadi disampaikan kayak paparan radiasi ya, terus Iya, kemudian iya. makanan yang banyak bahan pengawetnya itu hampir tiap hari kita makan juga deh dok. Iya. Dan maksud saya, tapi penerimaan tubuh orang kan beda-beda. Ada yang Iya. kebal, Iya. awet, bukan awet apa istilahnya? Kekuatan Kekuatan, kekebalan Imunnya. dalam tubuh Iya. kan. Nggak semuanya terus makan bahan pengawet jadi cancer. Iya. Nggak begitu kan dok prosesnya. Betul. Jadi tadi kan kalau misalkan kayak makanan olahan kan banyak ya, kita juga suka Betul, makan gitu. betul. Tapi kan nggak terus semua orang jadi kena cancer. Mm-mm. Iya kan, lebih banyak yang enggaknya gitu. Memang betul. Jadi tubuh kita sudah punya mekanisme tersendiri sebetulnya untuk mengatasi cancer tersebut. Jadi ada beberapa mekanisme, diantaranya mekanisme dari secara internal di dalam selnya itu sendiri. Jadi seperti ada quality controlnya gitu. Apabila selnya tersebut menyimpang, maka selnya itu harus bunuh diri gitu. Harus mati gitu sel yang menyimpang itu gitu ya. Apoptosis namanya ya itu. Ya, kemudian apabila ya jadi sel kanker itu kan awalnya dari sel-sel yang sudah menyimpang tadi, tapi dia nggak mau bunuh diri. tangguh tuh selnya tuh ya. Iya. Nah, ada tentaranya, sistem surveillance. Jadi Oke. sistem imun kita itu keliling patroli. Oke. Patroli untuk apabila ada sel-sel tadi yang menyimpang, yang abnormal itu akan dimatikan sama sel-sel imun Oke. kita. Jadi sel kanker itu bisa muncul apabila sel-sel tadi yang menyimpang tadi jadi sudah bermutasi menyimpang, dia bisa lolos dari sistem surveillance-nya, baru itu yang akan tumbuh menjadi kanker. Jadi itu ketahanan kita juga dipengaruhi oleh beberapa gen. Di situ ada yang bertugas untuk memperbaikinya gitu. Jadi apabila ada
selnya yang nggak pas nih, nggak benar, diperbaiki dulu. Apabila ternyata nggak bisa, maka disuruh mati selnya gitu ya. Terus kemudian pertahanan tubuhnya gitu, yang patrolinya. Nah ternyata sel kankernya masih bisa lewat juga gitu. Jadi tidak dikenali sama sistem imunnya, jadi bisa lolos. Akhirnya bertumbuh jadi sel kanker. Baru itulah yang jadi kanker. Jadi sebetulnya tubuh juga punya pertahanan berlapis terhadap kanker. Sebenarnya sistem tubuh kita udah ajaib lah kalau buat saya nih dok yang nggak tahu detail kayak dokter. Tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu pasti bisa lolos gitu. Betul, itulah yang jadi penyakit keganasan. Itu sebenarnya bisa daya tahan tubuh kita bisa dicek kan, seberapa kuatnya segala macam. Atau nggak tahu kita dok, sampai pada titik mana misalkan tubuh kita itu bisa melawan tadi cancer kita bisa tahu sejauh mana pertahanan kita gitu. Sebetulnya ada poin-poin molekuler yang bisa diperiksakan. Ya, apabila yang sistem-sistem pertahanan tadi ada mutasi, maka kan ada titik lemah. Iya, sebetulnya, tapi ya masih jarang jarang gitu. Ya kalau kayak kita asam lambung, ya udah jangan makan yang asam-asam, kopi. Nah kalau cancer itu kalau Anda misalkan sensitif tentang makanan-makanan yang tadi, harusnya jangan makan dong, kayak gitu-gitu tuh ada defense-nya gitu sih nggak sih dok? Preventifnya maksudnya? Ya bukan hanya yang sensitif ya, sebaiknya ya kalau kita sudah tahu tadi yang makanan-makanan pemicu ya mau sensitif nggak sensitif ya sebaiknya sebisa mungkin kan kita hindari ya semua, berlaku secara universal itu ya. Iya, itu. Ya intinya kalau yang masih sehat nih kayak kita nih sis, kalaupun makan daging silakan nggak apa-apa, tapi juga dokter tahu batasnya, nggak boleh berlebihan. Kalau bisa berbagi. Kalau bisa emang ditraktir. Jangan dimakan sendiri. Apalagi makan bareng dokter juga makan daging kan masih kan? Iya. Jadi betul. buat sahabat Merdeka juga dokter masih makan daging, tapi kan tahu batasnya. Tapi memang semua yang berlebihan nggak bagus. Iya. Kecuali kelebihan duit. Kalau ada kasihin dong. Tapi pertanyaan yang tadi memang ada itu, jadi screening untuk beberapa untuk beberapa jenis cancer. Ada yang hanya untuk yang herediter, maksudnya yang bawaan saja, yang kanker yang keturunan saja. Ada juga deteksi dini yang bisa keseluruhan, tapi deteksi dini itu tidak bisa mendeteksi terlalu jauh ya dengan metode-metode tertentu. Gitu. Dok, nih dari tadi saya kan sampai berkali-kali ya latihan nih ngomong hemato-onkologi medik. Nah sebenarnya apa nih hemato-onkologi medik nih dok? Iya. Mungkin bisa dijelasin juga ke sahabat Merdeka nih backgroundnya apa nih hemato? Kita tuhnya hemat doang nih dok, nggak pakai to. Iya. Jadi hemato itu adalah penyakit darah. Penyakit darah, kelainan darah termasuk kanker darah. Onkologi itu adalah kanker padat, kanker padat. Medik itu jadi onkologi medical onkologi itu maksudnya jadi penanganan kanker secara terapinya gitu, seperti kemoterapi, targeted terapi dan imunoterapi gitu. Jadi bukan non bedah. Kan di samping hemato-onkologi medik kan masih ada bidang onkologi lain seperti bedah onkologi dan yang lain. Oh, kalau dokter emang lebih spesifiknya non bedah. Non bedah, betul. Terapinya seperti kemoterapi tadi, terapi target dan imunoterapi. Oh, ternyata nggak harus dioperasi semua sih. Betul. Makanya kita pengen tahu nih, dok, garis besarnya macam-macam cancer itu apa aja sih sebenarnya? Kita tahu kan biasanya cancer itu yang benjolan yang kelihatan. Ya macam-macam cancer itu dari yang bahaya, urut-urutannya itu apa aja sih, dok? Iya, jadi kalau macam-macam cancer secara garis besar dulu, secara garis besar itu terbagi jadi 2. Ya, kanker padat dan kanker yang non padat, yaitu kanker darah gitu. Jadi solid dan non solid. Iya. Jadi kalau kanker padat kan jelas kelihatan bendanya. Gitu kan, kelihatan ada benjolan misalkan, benjolan di luar, di leher, di kelenjar getah bening misalkan tadi limfoma. Iya, atau di dalam misalkan di usus di organ-organ dalam gitu nggak kelihatan, tapi kalau kita periksakan lebih lanjut gitu kan dengan CT scan dan lain sebagainya itu kan kelihatan. Atau kalau di usus besar ya dengan kolonoskopi. Dengan kolonoskopi itu ketemu ada kanker usus misalkan, kanker hati itu kanker ginjal kanker paru-paru itu yang kanker padat. Kalau kanker yang non solid itu kanker darah, maksudnya di sini seperti leukemia.
Kan nggak kelihatan benjolannya. Oh iya. Kan nggak kelihatan benjolannya. Ya, bendanya nggak kelihatan, tapi ada di dalam darah kita. Ya, Oke. tadi contohnya leukemia. Ya, kemudian multiple myeloma itu kanker yang darah. Termasuk limfoma. Limfoma walaupun kanker kelenjar getah bening manifestasinya padat, tetapi originnya sebetulnya di dalam darah. Di darah, originnya dari darah. Dok, kalau Betul. limfoma sama lipoma sama nggak, dok? Karena kan kayaknya Iya. kalau lagi nongkrong di sisi ya, kalau itu kan, waduh ada benjolan nih gitu. Nah itu bisa disebut Iya. limfoma atau lipoma tuh? Jadi limfoma sama lipoma itu beda jauh. Memang Oke. namanya agak mirip. Iya. Iya. Iya, kalau lipoma. Kayak anak kembar, lipoma sama limfoma ya. Kalau lipoma itu kan tumor jinak kulit ya dari jaringan lemak iya. itu, sedangkan limfoma itu adalah kanker kelenjar getah bening. Ya. Kanker kelenjar Iya. getah bening. Iya, itu. Kayak banyak ya public figure yang belakangan gitu, kayak terdengar gitu loh dok. Ada dan limfoma ini memang termasuk jenis kanker yang banyak ditemukan. Jadi bukan kanker yang jarang gitu, masih 10 besar. Oh, Masih peringkat 10 besar. rate-nya 10 besar tuh. Masih 10 Oke. besar ini. Nah kita menarik juga nih ngomongin Cuma lymphoma. mungkin kurang famous gitu Iya. ya dibandingkan breast cancer, Iya. cervix gitu. Ya mungkin Iya. lebih dikenalnya kelenjar getah bening itu kali. Dok. Betul. Kanker kelenjar getah bening ya limfoma. Ini Limfoma. bahaya banget nggak sih dok ini limfoma ini? Kalau dibiarin ya jadi bahaya. Maksudnya Iya. dia gejalanya atau apa gitu? Iya, gejalanya itu biasa kalau kita ngobrolnya limfoma itu paling sering adalah benjolan di leher biasanya. Paling sering. Jangan dicek dong. Nanti Gue juga bisa kecek gitu doang. enggak. Terus lu periksa ke dokter, ke Ilmu dokter ya. nggak nyampe. Oh iya. Iya. Selain di leher itu juga bisa di ketiak, bisa di lipat paha. Jadi tempat-tempatnya kelenjar getah bening banyaknya di mana. Tapi tersering itu munculnya di leher. Tapi bisa juga di dalam tubuh, jadi nggak kelihatan. Itu yang Oke. kasus-kasusnya yang lebih sulit. Jadi limfomanya Jadi di dalam. masuk kayak kanker padat gitu juga dong berarti sebenarnya. Jadi manifestasinya padat memang, berbentuk benjolan di leher gitu. Ada seperti benjolan makin membesar karena dia kan punya sifat ganas ya. Tetapi sebenarnya originnya adalah dari dalam darah. Oh dia seharusnya non solid tapi dia punya fisik yang terlihat solid gitu aja. Betul. Originnya dari dalam darah, manifestasinya pada kelenjar getah bening, di mana kelenjar getah bening itu kan padat. Jadi kan berbentuk seperti benjolan, berbentuk padat. Dok, sebelum saya masuk detail soal limfoma ini ya, Iya. saya mau tarik mundur sedikit soal bahaya kanker dalam menggerogoti tubuh kita. Iya. Itu kalau penyakit lain misalkan berbahaya itu kayak bisa langsung sudden death, misalkan kayak jantung segala macam. Nah kalau kanker ini apa ya yang dirusak dalam tubuh kita itu apa sih? Iya. Alon-alon kayaknya ya. Betul. Jadi kalau tadi kita ngobrol tentang jantung itu kan langsung sudden death. Tapi kalau kanker ini kan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan dan kebanyakan mortalitas itu terjadi bukan karena kanker primernya, tetapi karena komplikasinya, metastasisnya, penyebarannya. Gitu. Jadi secara bersama-sama. Ya. Jadi dia itu kayak penyakit kanker ini tuh ngerogoti pelan-pelan gitu. Betul. Dan komplikasinya itu ya di dalam tubuh itu yang berbahaya. Betul, ya. Jadi kanker ini berbeda dengan tumor karena kanker ini punya sifat ganas. Tumor enggak? Kalau tumor jinak ya enggak ganas, tapi kalau tumor ganas ya kanker. Gitu. Ya, jadi kanker ini adalah tumor ganas, punya sifat ganas di mana dia menggerogoti. Iya, jadi makanya kenapa pasien kanker itu badannya tambah kurus terus padahal makan biasa gitu. Awalnya kok berat badannya tambah turun dan turunnya nggak wajar gitu. Itu salah satu tanda-tanda dari keganasan. Kalau top of the topnya kanker paling berbahaya dan mematikan itu kanker apa sih dok? Iya, kalau semua kanker itu berbahaya, tetapi kalau yang sangat-sangat berbahaya itu kanker paru biasanya. Oh, kanker di paru. Iya, kanker paru itu pilihannya itu ganas atau sangat ganas. Iya. Non small cell atau small cell. Non small ganas, small cell sangat ganas.
Karena posisinya di Kayak pilihan paru-paru. makannya enak banget udah gitu sih. Enak banget. Ya walaupun tadi sebenarnya cancer semua berbahaya. Ya, Betul. ya, Oke. ya, ya. Dok, saya lanjut ke limfoma tadi. Iya. Sekarang itu tadi masuk dalam top 10 juga gitu. Top 10. Betul. Top 10. Itu kalau yang getah bening begitu ya juga karena ada pola makan yang tadi, karena ada pola makan yang kita makan juga itu masuk di Iya. getah bening itu. Ya seringkali genetik biasanya. Contohnya Ini lebih limfoma. banyak genetik. Iya, kalau limfoma kan ada Hodgkin dan non-Hodgkin ya. Iya, iya, iya. Limfoma Hodgkin itu pada usia muda, Hmm. limfoma non-Hodgkin pada usia yang lebih tua biasanya. Ya. Contohnya misalkan limfoma Hodgkin usia 20-an ya, kadang masih belasan gitu. Iya, iya. Itu kan memang kebanyakan memang genetiknya. Tapi yang untuk keturunan itu hanya limfoma aja dok, atau memang cancer lain juga? Banyak cancer lain juga. Oke. Ya, kayak kanker payudara juga itu Dari keturunan banyak juga bisa? faktor keturunannya. Genetiknya besar ya, Iya. faktor genetiknya ya. Iya. Oke. Nah tadi ada Hodgkin yang di usia muda, terus ada apa lagi tuh dok? Non-Hodgkin. Non-Hodgkin. Iya, Di usia yang lebih dewasa. betul. Kenapa Betul. tuh dok? Karena udah paparannya udah lebih banyak ditambah genetik gitu berarti. Ya memang secara statistiknya seperti itu ya. Hmm. Non-Hodgkin di usianya lebih dewasa. Ternyata ya kalau yang lymphoma Hodgkin di usia lebih muda ya, Ya, dan ya. non-Hodgkin lebih banyak dibandingkan yang Hodgkin kalau Oke. secara statistik angka kejadiannya. Dan itu ya mereka pasti satu faktor genetik yang non-Hodgkin ya, yang udah lebih tua lah gitu ya. Ditambah ada paparan-paparan yang udah terjadi selama hidupnya gitu ya. Iya, Oke. betul. Nah tapi di sini menarik, tadi udah ngecek-ngecek juga sis. Mm. Limfoma ini termasuk kanker yang punya harapan sembuhnya tinggi. Ternyata punya harapan. Iya, betul. Jadi limfoma ini termasuk jenis cancer yang dikatakan ya baik gitu. Maksudnya ya cancer nggak ada yang baik gitu maksudnya, tapi harapannya cukup besar. Oke. Harapannya cukup besar ya, Oke. bahkan di stadium lanjut sekalipun gitu. Ya. Dengan terapi itu bagus hasilnya gitu. Oke. Masih relatif bagus dibandingkan dengan jenis-jenis cancer lainnya, bahkan bisa bersih ya, Oh, terutama Bisa Cepat bisa sembuhnya peluang lah ya. clean-nya tuh besar Iya. juga. termasuk besar. Limfoma termasuk besar. Apalagi yang limfoma Hodgkin yang klasik ya, itu. Karena kalau kita lihat ya, orang kalau sudah divonis cancer ya dok ya, Iya. itu kadang-kadang kan seremnya itu sampai harus Mental terapi sih. Mental sih. berkali-kali gitu. Karena apa? Betul. Itu yang kadang-kadang bikin ngedown ya. Betul. Walaupun betul. ya tingkat penyembuhan cancer tergantung cancernya ya, itu Iya. kan beda-beda. Tergantung cancer dan tergantung stadiumnya. Tergantung stadiumnya. Iya. Dok, sebelum nanti kita bahas di berikutnya itu soal terapinya ya dok ya. Iya. Itu saya mau tanya lagi soal yang benjolan tadi ya. Iya. Yang kelihatan lah gitu. Iya. Termasuk kelenjar getah bening tadi kan Iya. sebenarnya juga bisa kelihatan gitu. Iya. Orang tahu pada titik mana, oh itu bahaya dan itu ada kemungkinan cancer loh. Harus cek dong ke dokter gitu. Itu apa? Rasanya sakit atau apa dok? Iya, jadi ini apa ini benjolan yang biasa atau benjolan yang bahaya gitu kan ya? Iya, Iya, gimana gitu. Jadi benjolannya tidak menghilang gitu, tidak menghilang dan semakin lama semakin bertambah besar. Jadi bukan cuma benjolan, kadang kan kalau kita lagi radang atau infeksi saluran napas juga kan suka ada benjolan kelenjar gitu kan, tapi itu kan nggak membesar dan dalam hitungan beberapa minggu kan hilang dengan sendirinya. Tapi kalau ini benjolannya kok nggak hilang-hilang, malah semakin membesar gitu. Ya, jadi kelihatan punya sifat agresif. Iya. Terus kemudian selain itu ada gejala sistemiknya. Berat badannya kok tadi makin lama jadi makin kurus, makin turun. Padahal saya makan biasa-biasa aja. Dan berat badannya turunnya nggak wajar gitu. Misalkan turun 4 kilo gitu dalam 1 bulan. Orang diet juga belum tentu dapat segitu kan. Iya. Iyalah berat. Iya. Itu susah banget dia. Iya. Kemudian ada gejala-gejala seperti suka demam gitu. Ya, kalau malam banyak berkeringat gitu tanpa sebab yang jelas gitu. Kadang-kadang itu jadi gejala-gejala yang perlu diwaspadai juga.
Iya, itu. Jadi bukan cuma benjolan aja, tapi benjolan plus tanda-tanda tadi. Tanda-tandanya Iya. yang paling terlihat adalah benjolan. Lalu yang paling terasa di tubuh adalah penurunan berat badan yang drastis itu ya, Dok? Karena itu kan objektif, Iya. langsung dilihat timbangannya. Kalau misalkan demam kayak gitu, Iya. badan kerasa lemas, itu kan subjektif. Iya. Kadang-kadang, oh mungkin cuma perasaan aja. Iya. Tapi kalau berat badan kan jelas, Jelas tuh ya. objektif. Ya, dan benjolannya jelas terlihat agresif, tambah besar, tambah besar, tambah besar, Oke. terus bertambah banyak juga. Wah itu tanda-tanda. Nah, gitu. Kalau misalnya kita di stroke itu kan, di penyakit stroke kan ada golden hour-nya lah buat kita segera Iya. konsultasi ke dokter. Nah, kalau indikasi limfoma itu waktu yang tepatnya kapan tuh, Dok? Buat apakah Iya. cuman benjolan doang nih, atau pas lagi berat tubuh udah turun gitu? Karena biar kan stadiumnya naik terus tuh pasti. Iya. Kira-kira kapan waktu yang tepat buat memastikan ini? Iya, jadi yang paling baik itu pada early stage. Early stage. Early stage ya. Jadi early stage tentu hasil dari pengobatannya lebih baik dibandingkan dengan yang advance. Ya. Early stage-nya itu sampai stadium 2 untuk limfoma. Ya memang stadiumnya limfoma ini agak rumit, agak berbeda dengan stadium cancer secara umum gitu. Apa tuh? Sama-sama 1 2 3 4 Ah, ya. tetapi agak berbeda. Karena tadi kan limfoma ini kan originnya kan sebenarnya di darah. Darah. Oke. Di darah gitu. Lebih pelan lagi kalau di darah tuh, Dok ya. Maksudnya kalau yang ganas tuh biasanya kan ya sama-sama ganas lah. Sama. Mungkin Agresif. apa limfoma ini yang darah ini lebih agresif tapi lebih smooth gitu. Jadi lebih lama. Iya, enggak juga Enggak ya juga. Sama maksudnya. aja bahaya. Iya, sama aja bahaya Kita ya. ngomongin hal yang bahaya terus so tau lah. Iya. Ya kalau darah kan beredar di seluruh Iya, iya. tubuh gitu ya. Jadi misalkan gitu kalau ada penyebaran pada organ seperti sumsum tulang, ya sumsum tulang, paru-paru itu jadi ekstranodal, kita bilangnya ekstranodal, ada beberapa ekstranodal itu maka stadiumnya stadium 4. Oke. Iya. Kalau menyeberang diafragma itu yang di bawahnya paru-paru. Iya. Itu jadi ada kelenjar di atas, ada kelenjar di bawah. Iya. Itu stadium 3. Waduh. Kalau stadium 2 itu lebih dari satu berkelompok tapi masih dalam satu kuadran. Jadi di atas semua atau di bawah semua. Itu stadium 2. Jadi itu perbedaannya dengan staging dari jenis kanker padat yang lain gitu. Yang lain kan 1 2 3 4, kalau 4 itu metastasis biasanya kalau jenis kanker secara umum. Nah, tapi kalau soal limfoma lagi nih, Dok, kita tadi yang serem-serem udah kali, Dok ya. Kita kasih harapan lah ke sahabat Merdeka yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan limfomanya, kansernya, itu kan punya harapan sembuhnya tinggi. Nah, itu biasanya melalui apa aja tuh, Dok? Biar lebih cepat, lebih sembuhnya, bahkan bisa lebih clean katanya. Iya. Jadi limfoma ini termasuk jenis kanker yang sangat respon terhadap kemoterapi dan targeted terapi. Oke. Bahkan tanpa dioperasi sekalipun bisa bersih dengan kemoterapi. Kemoterapi. Betul. Kemoterapi dan targeted terapi. Iya. Itu bedanya apa tuh, Dok? Kemo dan targeted. Lebih spesifik lagi, Iya. maksudnya karena kalau kemo kan yang kita lihat di sinetron nih, Dok ya. Iya. Ini saya cuma lihat di sinetron nih, Dok. Iya. Rambutnya langsung botak, rontok gitu. Kalau target itu apa tuh? Iya, jadi tadi ya kalau ibaratnya ini saya jelaskan secara mudah aja Iya, gitu ya. Kalau kemoterapi konvensional itu seperti dibom. Iya. Kalau kita bom gitu kan, musuhnya mati. Kotanya ikutan hancur juga gitu. Makanya kenapa kemoterapi itu kan orang-orang taunya bahwa efek sampingnya berat, Iya, gitu. Ya di antaranya tadi rambutnya habis gitu. Ya, itu. Kalau targeted terapi itu seperti rudal peluru kendali. Ya. Ya, jadi kita menembak ke sasaran. Rudal Iran tuh ya. Iya. Jadi langsung ke sasarannya. Langsung ke sasarannya, langsung ke targetnya. Jadi lebih terarah, lebih kena, dan kerusakan di sekitarnya juga lebih minimal. Tetapi kalau kita pakai targeted terapi sesuai namanya, ya harus ada targetnya. Harus kalau di game itu kan
pesawat lawannya tuh harus bisa dikunci gitu kan, harus bisa di lock, baru bisa ditembak kan misilnya gitu, misilnya baru bisa ngejar. Kalau misalkan nggak di lock ya misilnya kan kemana aja nembaknya. Sama, harus ada targetnya. Misalkan pada limfoma tadi targetnya CD20, oh ya kita bisa gunakan targeted chemoterapi tadi dengan rituximab misalkan. Oke. Dok, terakhir ya sebelum ditutup ini saya udah di kode terus tuh sudah 30 menit. Sabar dong. Ini pertanyaan masih banyak. Iya, gue pengen jadi sarjana kedokteran tadinya. Terus jadi sarjana komunikasi. Dok, terakhir ya sebelum ditutup. Tadi sempat agak mundur sedikit. Agak mundur sedikit. Itu soal saya masih penasaran karena ini banyak yang beredar di masyarakat. Stres itu juga bisa masuk kategori bisa menyebabkan kanker. Bener nggak sih, Dok? Iya, ada betulnya. Ada betulnya. Maksudnya stres itu kan bisa melepaskan radikal bebas, di mana radikal bebas itu juga kan salah satu faktor trigger. Ya. Oh, triggernya itu ya. Jadi ada betulnya. Ya, tapi tidak sepenuhnya. Karena kan cancer itu kan multifaktorial. Ntar ya dok, saya mau ngajuin cuti ke Asis. Saya udah stres ngadepin dia. Dok, terima kasih sudah ngobrol tentang cancer dan terutama soal limfoma. Semoga sahabat Merdeka juga teredukasi dan gak usah terlalu takut karena ini salah satu cancer yang memiliki harapan sembuhnya tinggi. Dan kalau tadi kan kita udah nge-share juga kan, udah share soal gejala-gejalanya. Sekiranya kalau memang dirasa wah ini kayaknya gini deh, udah mulai limfoma deh, langsung ke dokter ahlinya aja gitu ya dok ya. Iya, ya misalkan ada tanda-tanda tadi gitu, bukan udah mulai limfoma tapi ada tanda-tanda tadi. Iya. Itu bisa ke dokter atau bisa cari aja lah dokter Rian Adrian Saputra di IMC Alam Sutra atau RSM IMC Tangerang. Langsung datang ya. Parian. Dok, sehat-sehat ya dok ya. Terima kasih dok ya. Salam buat teman-teman IMC. Terima kasih kembali. Dan sahabat Merdeka, sampai jumpa di podcast Jungto selanjutnya.